Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi para sahabat-sahabat sekalian, para peternak atau petani ikan gabus dimanapun berada. Salam bertemu lagi bersama saya Iwan di Dunia Gabus Lampung, petani ikan gabus yang berada di Provinsi Lampung, lebih tepatnya di Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Batang Harinuban, Desa Sukaraja Nuban. Jadi di Lampung juga ada petani gabus yang insya Allah bisa mensuplai bibit gabus yang ada di Lampung dan sekitarnya, seperti di Sumatera Selatan, ya, Palembang, dan juga seputaran Jakarta. Nah, teman-teman sekalian, para pecinta ikan gabus yang masih tahap pemula ataupun yang sudah cukup lama, pada pagi hari ini saya akan membuat video konten yang berisi tentang membedakan obat asli dan obat palsu, ya. Karena menurut saya video ini cukup penting, karena beberapa teman juga ada yang pernah mendapatkan obat ikan yang tujuannya untuk mengobati, namun mendapatkan yang palsu sehingga malah tidak mengobati tapi membunuh, merusak, ya. Baik teman-teman sekalian, sebelum membedakan ciri-ciri yang asli dan palsu, mungkin baiknya saya bacakan dulu manfaatnya, ya. Namanya ini Introvlog 25, ya. Ada juga yang Introvlog 12 kalau nggak salah. Ini Introvlog 25, dan saya sejauh ini menggunakan obat ini untuk mengobati yang terkena penyakit maupun hanya sekedar memberi vitamin, ya, untuk penguat ikan, ya. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu indikasinya atau manfaatnya. Pertama, ini untuk pengobatan infeksi Aeromonas pada ikan lele seperti tubuh berdarah, perut besar, lendir berlebihan. Nah, kadang gabus juga ada ini lendir berlebihan, borok busuk, sisik mengelupas, ikan sering di permukaan, nah ngambang gitu, ya, dia diam, itu kan bisa juga. Sirip rusak, ekor busuk, nah gabus juga sering. Nafsu makan turun, nah ini obat ini bagus untuk nafsu makan. Dan insang merah, nah itu, ya, itu manfaatnya. Jadi memang sejauh ini saya menggunakan obat ini terus untuk pengobatan maupun vitamin, meningkatkan nafsu makan. Itu manfaatnya, dan alhamdulillah cukup bagus obat ini menurut saya, ya. Nah, sekarang kita akan saya akan menjelaskan ciri-ciri obat ini palsu atau bukan. Setidaknya menurut saya ada 6, ya, ada 6 perbedaannya. Dimulai dari pertama, kemasan. Kemasan ini kalau yang palsu dia agak nggak jelas warnanya, dalam artian itu agak samar, nggak cerah gitu, ya. Nah, tapi ini agak susah kalau misalnya obat ini sendirian, nggak ada pembandingnya, jadi bedanya susah yang diwarna di kemasan ini. Kemudian yang kedua adalah pada tutup botol. Nah, pada tutup botol yang asli itu ada hologramnya bertuliskan original, nggak kelihatan, ya, dan ada kayak warna 3 dimensi, ada gambar udang, nah itu kelihatan, ya, ada tulisan originalnya dan ada gambar udang di atasnya, dan ada gambar ikan juga di bawahnya. Nah, itu ciri-ciri bahwa obat ini asli. Karena yang palsu itu hanya ada tulisan original saja, tapi tidak ada gambar ikannya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu pada warna kandungan atau warna obat di dalamnya itu berwarna kuning jika yang asli.
Saya buka bentar ya. Nah, ini sudah saya buka ya obatnya. Dalamnya cairannya berwarna kuning. Nah, ini yang penting. Ini yang penting membedakan antara yang asli dan yang bukan. Ini jelas kok di sini. Kalau yang asli dia kuning seperti ini, pekat ya warnanya. Sedangkan yang palsu dia bening. Jadi beda banget ya, beda banget. Dia bening, sedangkan ini kuning. Nah, itu yang ketiga ya. Yang keempat, obat ini jika dituangkan ke dalam air, nanti obat ini akan berbusa. Nah, ini juga hal yang penting ini. Berbusa ini ciri-ciri yang penting. Karena obat yang palsu, dia ketika ditaruh di air, dia tidak akan berbusa. Dia akan ya seperti air biasa gitu ya. Nah, hari ini saya akan memberi obat ini ke dalam ikan saya. Ini ikan saya bukan bermasalah ya, ikannya sehat walafiat, itu jalan-jalan tuh lari-lari sehat. Nah, cuman pas saya akan membuat konten kebetulan, jadi saya usahakan saya langsung saya praktekkan, jadi biar teman-teman paham. Ikan ini tidak sakit, dia sehat walafiat. Tapi dengan obat ini nanti tentunya akan lebih bagus lagi karena dia akan meningkatkan nafsu makan, seperti yang dibacakan tadi dalam indikasi. Dan memang saya yakini ikan ini, obat ini memang setelah dikasih obat ini nafsu makannya tinggi. Saya sudah mengalaminya, sudah berpengalaman lama sekali. Jadi saya bisa memastikan itu. Nah, kebetulan ikan ini kan ikan masih kecil, jadi nanti agak masa-masa transisi dari cacing sutra ke pelet. Jadi memang harus makannya memang lahap harusnya. Makanya saya kasih obat ini sekaligus untuk membuktikan dan juga untuk apa ya, meyakinkan teman-teman sekalian ya. Saya praktekkan langsung. Ini saya tuangkan bentar. Nah, kalau saya biasanya seperti ini. Kadang saya taruh bak dulu ikannya, sebagian taruh bak ketika membersihkan, kemudian nanti obat ini saya kasih di dalam bak itu. Nah, kalau untuk dalam bak itu mungkin ini akan saya kasih sekitar sepertiga tutup botol. Nah, sepertiga saja sudah cukup. Nah, taruh di sini. Bentar, saya tutup bentar. Biar enggak ngabar. Nah, tadi yang keempat ciri-cirinya warna kuning. Yang kelima, yang pertama wadahnya pucat, kedua tutupnya berhologram, ketiga berwarna kuning. Nah, keempat dia akan berbusa. Yang keempat ya. Keempat dia akan berbusa nanti. Nah, nih. Dia langsung berbusa. Ini kalau dikasih air ngalir, dia lebih berbusa lagi obat ini. Nah, ini berbusa kayak sabun gitu. Itu ciri-ciri obat ini asli. Karena obat yang palsu dia tidak berbusa, dia biasa aja kayak dituang ke dalam air, udah langsung hilang busanya. Ini enggak, ini yang berbusa ya. Itu ciri-ciri yang kelima ya. Keempat ya. Ya, keempat, ciri-ciri keempat dia berbusa. Jadi jika teman-teman ngasih obat ini kok nggak berbusa, berarti dia palsu. Nah, busa ini akan kelihatan jelas jika dikasih air yang mengalir. Jadi ketika air dialirin air, dia langsung busanya banyak. Ini karena airnya diam, jadi busanya dia sedikit ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri berikutnya yang kelima, air akan membiru. Nah, setelah dikasih obat, airnya akan biru. Tuh, teman-teman, ya. Saya lihat dari sini ya. Nih, di dalam bak ini dia langsung biru kan airnya. Kayak ada belabunya. Nah, itu ciri-ciri yang kelima, berarti obat ini asli. Karena kalau yang nggak dikasih obat dia akan bening. Nih yang di kolam saya nih ya, itu perbandingan ya. Tuh bening kan airnya. Sedangkan dalam bak ini apa? Biru. Tuh kelihatan. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri yang ke 5.
Kemudian ciri yang terakhir yang keenam, ini bisa dijadikan acuan juga, bahwa obat ini harganya kalau di daerah saya di Lampung Timur ini kurang lebih harganya itu sekitar 45.000 ya, paling murah 40, rata-rata 45 ya, tapi yang 50 jarang. Ini harganya. Jadi kalau teman-teman menemukan di pasaran harga produk ini itu di bawah harga 40, misalnya 25 atau 35, 25 atau 30 gitu, bahkan 35, itu saya bisa dijadikan acuan bahwa itu mencurigakan, dalam artian itu palsu. Karena yang asli itu rata-rata 45 harganya. Kalau dia dapat harga 25 atau 30, berarti itu murahan, berarti bisa dicurigai bahwa itu palsu. Jadi itu teman-teman ya, ciri-ciri obat ini asli atau tidak saya rangkum sebentar biar jelas. Pertama, di warna obat, di warna tutupnya ini agak pucat, samar, warnanya nggak begitu cerah ya. Tapi itu bukan acuan yang bagus karena susah dibedakan. Kedua, itu di hologram tutupnya ada tulisan original jika yang asli, dan ada gambar udang sama ikannya jika yang asli. Jika yang palsu dia tidak ada gambar ikannya. Itu yang kedua. Yang ketiga berwarna kuning ya, dalamnya tadi airnya. Kemudian yang keempat, jika dituangkan dia akan berbusa ya. Yang kelima, warnanya akan biru tuh. Jika dibanding air biasa itu akan jernih, dia biru. Dan yang keenam, di harganya sekitar 40 hingga 45. Jika harganya lebih rendah dari itu, maka kemungkinan dia akan palsu ya. Mungkin itu saja teman-teman sekalian, video dari saya untuk hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman sekalian ya. Mudah-mudahan kita bisa menemukan obat yang asli, karena yang palsu itu sangat berbahaya ya. Dia tidak mengobati, malah membunuh. Takutnya kita malah bukannya ikannya sehat, malah lebih parah. Nah, jadi hati-hati jika menemukan ciri-ciri obat yang saya sebutkan tadi. Jika palsu, mending jangan dipakai. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesetiaannya untuk menonton video-video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.